namanya siapa? Rohma. Kak Rohma. Iya. Kak Rohma tahu nggak stunting itu apa? Dia pertumbuhannya lebih lambat dari Betul, pertumbuhan lebih lambat. Nah, Andri dan Christian pernah dengar nggak apa sih itu stunting? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Kamu juga nggak pernah. Farhan dan Rehan pernah dengar nggak apa sih itu stunting? Nggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Halo Sobat Solid, balik lagi nih di segmen diskusi bareng expert. Kali ini kita sudah bersama dengan ahli di bidang kebidanan gitu. Ada Ibu Revi seperti di judulnya. Nah mungkin untuk memulai, karena kita itu kalau nggak kenalan dulu, kita nggak bisa sayang gitu kan. Kita bisa kenalan dulu, silahkan Ibu Revi disampaikan namanya, kemudian profesi, kesibukannya saat ini. Silahkan. Iya, terima kasih. Halo Sobat Solid, salam kenal, saya Revi Gama, saya staf dosen di Universitas 11 Maret. Kebetulan juga kami sedang mendapatkan namanya mandatory research dari Badan Riset Inovasi Nasional terkait percepatan penurunan stunting. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, ya ngajar, kemudian ya penelitian, ya pengabdian masyarakat, ya seperti itu kegiatan dari dosen. Wow, seperti dosen pada umumnya, tapi ini lebih ke stunting gitu ya, Ibu Revi. Oke, nah tadi sudah disinggung sedikit bahwa Ibu Revi itu dulu pernah pengabdian gitu ya. Pengabdian dan juga ada mandatory research dari BRIN gitu. Nah ini mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi dengan BRIN dan juga kata-kata stunting gitu. Terus pertama kali mungkin kita mau bilang dulu waktu kita first encounter itu bukan pada saat ini. Jadi Bu Revi kita sebenarnya udah pernah ketemu nih. Iya. Di auditorium ya? Iya. Auditorium Di FK UNS di situ pada saat kita lagi menyampaikan tentang workshop pengembangan produk gitu. Terus habis itu ketemu nih sama Ibu Revi, katanya dia dulu adalah yang pernah ada di Mondoan gitu ya. Ada penelitian seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Jadi kita waktu itu penelitian ini hibah mandatory ini di salah satu wilayah puskesmas di Sragen. Nah, di situ kita menggunakan beberapa alat antropometri ya. Ternyata kita baru tahu saat ketemu sama Solo Abadi waktu di Fakultas Kedokteran, ini ternyata produsennya. Iya, wow. Ternyata alatnya sudah sering kita gunakan tapi saya nggak tahu nih. Jadi pada saat itu taunya pertama kali ada perusahaan di Solo memproduksi alat kesehatan itu gitu. Kita pun juga pada saat itu kaget gitu Sobat Solid ketemu dengan Ibu Revi. Wah ternyata bertemu dengan orang yang praktisinya yang menggunakan alat ukur itu di lapangan gitu. Jadi kita saat melihat antusiasme itu kayak wah sepertinya Ibu Revi ini seru sekali gitu. Nah kemudian kita jadi lihat seperti apa Ibu Revi dan ternyata Ibu Revi ini punya spesialisnya itu di prakonsepsi seperti itu ya Ibu Revi. Nah karena kita sudah kirimkan gitu ya waktu itu, wah Ibu Revi bisa nggak kita ketemu gitu. Ternyata Ibu Revi mengiyakan gitu. Padahal beliau tadi sudah menyampaikan betapa sibuknya gitu kesehariannya. Tapi mau menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan Sobat Solid seperti itu. Karena seperti ini buat saya juga ini sebuah cara edukasi ke masyarakat gitu ya. Melalui Solo Abadi kita berbagi ilmu pengetahuan dalam hal ini kita sudah tadi sebut masa prakonsepsi yang itu berkaitan dengan teman-teman yang masih muda gitu ya. Jadi pasti podcast-podcast seperti ini sangat bagus sekali manfaatnya untuk improve knowledge. Jadi ini mungkin bisa dibilang kayak revolutionary gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau melakukan sosialisasi penyuluhan itu bisa lewat Instagram, YouTube kayak gitu-gitu. Jadi social media. Dan itu lebih sangat mudah diakses ya untuk anak-anak muda sekarang dibanding kita misalkan mengadakan suatu acara yang offline, mereka harus meluangkan waktu. Kalau seperti ini kan kapan pun mereka bisa lihat. Jadi bisa diakses on demand gitu. Betul. Nah, karena tadi sudah disebut juga sama Ibu Revi bahwa ini tuh ada hubungannya banget sama anak muda gitu. Karena kita memang hari ini fokusnya mau ke remaja dan anak muda gitu ya Ibu Revi. Seperti judulnya, kita putus rantai stunting sejak remaja dengan kuncinya adalah di prakonsepsi seperti itu. Oke, nah seperti judulnya kita bakal mencoba untuk memutus dengan langkah pertama, langkah kecil gitu ya. Nah katanya Ibu Revi nih sebelum kita ngobrolin tentang
prakonsepsi secara mendalam gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana memutus rantai stunting mulai dari remaja kayak gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu Revi tentang apa sih masa prakonsepsi dan kapan gitu dimulai? Oke, kita awali dari remaja dulu ya, Iya. karena masa prakonsepsi itu pasti dimulai dengan masa remaja dulu. Jadi kalau kita berbicara terkait remaja, Mbak, Iya. remaja itu Sobat Solid tahu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah mereka yang usianya itu 10 sampai 19 tahun. Ya, kita banget. Iya, kita Saya. banget. Nah, di usia itu sangat rentan sekali karena apa? Di situ pertumbuhan fisik itu sangat pesat, Mbak. Hormonal itu juga di situ sedang proses pematangannya juga sangat pesat, makanya di situ butuh perhatian yang luar biasa. Nah, memasuki prakonsepsi adalah usia dimulai 15 tahun sampai 49 tahun. Jadi tadi kalau kita bilang remaja itu usia 10 sampai 19, berarti di bagian akhirnya sudah memulai ke masa prakonsepsi ya. Nah, kenapa itu penting kita bahas? Karena pernah dengar lingkaran setan nggak? Pernah dengar. Serem ya, dari Iya. namanya aja udah serem. Setan gitu. Setan gitu. Nah, itu istilah untuk menggambarkan suatu situasi yang dia itu sangat sulit terselesaikan, Mbak Yuri. Iya. Kemudian selalu berulang-ulang. Nah, permasalahan stunting ini yang merupakan salah satu permasalahan gizi di seluruh dunia, salah satunya Indonesia, itu disebut lingkaran setan karena memang sulit memutusnya. Dan kalau kita berbicara terkait kalau bisa di masa remaja ini sudah bisa kita putus karena di sini ada peran masa-masa prakonsepsi untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat gitu. Itu awalannya sih gitu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang rantai stunting itu ya kayak lingkaran setan nih ya Ibu Revi. Jadi kita harus putus dari Betul. kecil gitu karena masa prakonsepsi itu dimulai dari umur 15. Iya, 15 tahun. Oh, ibu 15 Nah, tahun. Kita lanjutkan ke lingkaran setan Yes. sedikit. Jadi kita ambil contoh nih tadi ya. Misalnya kita mulai dari remaja ya. Iya. Remaja usia yang sudah disebutkan tadi, dia mengalami gizi kurang misalnya. Kita bisa lihat dari apa, Mbak Yuri tahu? Gizi kurang? Bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan. Betul. Nah, cara melihatnya gimana? Pasti Sobat Solid sudah sering dengar yang namanya IMT, Indeks Massa Tubuh. Kita bisa menghitung IMT dari mengukur berat badan sama tinggi badan. Dimasukkan ke rumusnya pasti semua sudah tahu ya. Jadi berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, nanti kalau didapatkan hasil perhitungan itu kurang dari 18,5 Mbak Yuri, itu menurut WHO sudah masuk di kategori kurus. Kalau dia sudah kurus, apakah itu tandanya gizi kurang? Jawabannya menurut WHO iya. Jadi gizi kurang itu adalah IMT jika kurang dari 18,5 yang bisa kita dapatkan dari pengukuran berat badan dan tinggi badan. Makanya pemerintah ada program Posyandu Remaja yang dimana di situ berat badan, tinggi badan, dan IMT-nya secara berkala setiap bulan dipantau. Gitu. Oke. Jadi memang ada program khusus sebenarnya ya Ibu Revi. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu karena saya sendiri juga baru dengar gitu ya. Posyandu Remaja meskipun saya sudah bukan remaja lagi. Boleh bergabung. Boleh bergabung ya kan, yang penting belum menikah. Kemudian ternyata itu harus dipantau setiap bulan ya Ibu Revi. Iya, karena kita tidak tahu ya itu dinamika ya. Kadang apalagi sekarang banyak remaja yang ingin bertubuh kurus, menurut mereka kurus itu. Dan itu akan berkaitan dengan diet, pola makan dan lain sebagainya yang bisa merubah besar IMT mereka. Nah, jadi kalau misalkan dia datang ke Posyandu Remaja atau dia melakukan pengukuran sendiri di rumah, kalau mereka sudah mendapatkan edukasi seperti ini, harapan kita kan bisa timbang berat badan sendiri, ukur tinggi badan sendiri di rumah, dia bisa menghitung IMT-nya sendiri. Jadi dia tahu, oh IMT-ku ternyata kok kurang dari 18,5. Aku berarti harus
melakukan langkah apa, dia mencari ilmu-ilmu dari misalkan expert-expert yang di podcast seperti ini dan sebagainya. Wow, jadi ini salah satu intake ya buat teman-teman remaja, khususnya saya masih remaja juga. Tadi bilang enggak gitu kan. Sekarang bilang iya. Sekarang bilang iya, ya pokoknya sesuai lah, sesuai keadaan aja. Nah, tadi berarti status gizi kurang itu sebenarnya gampang banget untuk dipantau secara mandiri ya. Gampang banget. Meskipun juga sudah ada fasilitasnya, ada posyandu remaja. Tapi nih kalau misalnya Sobat Solid di rumah pengen mengukur sendiri itu juga mudah banget ya. Betul. Dengan pakai rumus BB dibagi TB kuadrat kayak gitu, nanti dapat hasilnya IMT-nya ya. IMT. Jadi kalau misalnya kurang dari 18,5 langsung diatasi gitu ya. Betul. Ibu Revi. Biasanya kalau nggak atasin itu caranya gimana ya? Banyak sekali cara ya. Nah, salah satunya adalah tentunya asupan nutrisinya itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, apalagi remaja-remaja ini kan, mohon maaf, yang putri kan mengalami menstruasi ya. Nah, di situ sudah sering sekali didengar oleh teman-teman pasti resiko-resiko misalnya anemia dan lain sebagainya itu sering terjadi karena kekurangan zat besi pada makanannya. Padahal sangat mudah sekali untuk memenuhi itu karena kita Indonesia kaya sekali ya, banyak ikan-ikan, kemudian daging-daging merah sangat banyak di Indonesia. Nah, itu sangat mudah diakses. Hanya remaja ini perlu tahu kenapa itu penting. Nah, apalagi kaitannya dengan langkah preventif terkait biar tidak terjadi stunting anaknya di masa depan. Kemudian Mbak Yuri tadi sedikit melanjutkan. Kalau remaja tadi kurang gizi, Mbak Yuri kan tanya. Kemudian pada masa prakonsepsinya dia kurang gizi nih, tidak terselesaikan. Kemudian dia hamil dengan kondisi gizi kurang yang tidak terselesaikan. Tahu nggak kira-kira apa yang terjadi? Pasti anak atau janin yang sedang dia kandung juga pertumbuhannya bisa terganggu, ya kan? Kalau anak ini pertumbuhannya terganggu sejak di kandungan, maka dia bisa lahir dengan berat badan lahir yang rendah atau kurang dari 2.500 berdasarkan IDRI. Kemudian kalau anak lahir BBLR ini tidak terselesaikan permasalahannya, dia akan menjadi misalnya salah satunya stunting. Nah, saat stunting ini tidak terselesaikan, begitu lagi dia menjadi remaja yang kurang gizi. Begitu terus sampai dewasa, begitu dia hamil lagi. Makanya itu tadi konsep kenapa kok bisa terjadi lingkaran setan pada permasalahan ini, karena ya itu tadi. Oke, jadi itu skema dari lingkaran setan itu seperti itu tuh. Jadi kita harus menyelesaikan dari awal gitu ya Ibu Revi. Misal waktu remaja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi udah bahas tentang remaja, sebenarnya apa sih Ibu Revi hubungannya kondisi ini dengan prakonsepsi gitu? Sangat berhubungan. Oke, seperti apa? Kita kembali ke tadi usia remaja yang 10 sampai 19 tahun dan di akhir periodenya dia sudah bisa memasuki masa prakonsepsi. Berarti di situ kan mungkin sangat terjadi kehamilan kalau dia menikah, ya kan? Apalagi anak-anak usia itu pasti sudah menstruasi, di situ tandanya sudah ada ovulasi namanya. Nah, apabila di situ tidak disiapkan dengan baik, misalnya tadi kita sudah bicara terkait nutrisi, kebutuhan gizi dia, ya. Kalau pada masa prakonsepsi ini disiapkan dengan baik, gizinya terpenuhi. Kalau pernah dengar lila nggak? Lila, pernah. Nah, itu salah satu juga indikator selain berat badan dan tinggi badan beserta IMT tadi itu bisa kita gunakan untuk melihat ini si remaja putri ini atau wanita prakonsepsi ini dia gizinya kurang nggak sih? Nah, kalau itu terjadi kita bisa melakukan suatu intervensi spesifik, misalnya memberikan konseling nutrisi yang dia butuhkan seperti apa agar kehamilannya nanti menjadi kehamilan yang sehat. Karena 70% perkembangan otak salah satunya ya, saya sebut salah satunya misalnya perkembangan otak janin itu, anak itu terjadi di masa kandungan. Nah, 70% itu terjadi di masa kandungan, setelahnya adalah pernah dengar golden period? Golden period, ya. Jadi disebutlah 1000 HPK yang sering digembar-gemborkan itu memang sangat penting sekali, dan 1000 HPK itu diawali dari persiapan di masa prakonsepsi agar 1000 HPK-nya bagus. Nah, kemudian misal
kenapa kok perkembangan otak ini penting? Nah, karena kita berbicara salah satu dampak buruk yang mungkin terjadi kalau prakonsepsinya nggak siap tadi ya. Iya. Perkembangan otak itu sangat dibutuhkan karena di otak kita ada yang namanya hipotalamus, Mbak Yori. Hipotalamus. Kecil banget, tapi dia sangat penting karena dia mengendalikan ya perannya homeostasis di tubuh kita, keseimbangan segala proses itu hipotalamus otak. Nah, misalnya anak itu selain butuh nutrisi, makanan-makanan yang bergizi, dia juga membutuhkan hormonal-hormonal untuk mendukung pertumbuhannya. Contoh, kalau di anak ada yang namanya growth hormone. Ya. Makanya selain gizi, anak itu kenapa kok harus tidur jam 8 malam? Karena jam 11 malam sampai jam 1 malam dini hari itu growth hormone tadi itu lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau dia udah mendapatkan nutrisi yang baik, didukung dengan peak growth hormone ini juga bisa optimal, maka pertumbuhan tulangnya bisa optimal. Jadi anaknya nggak stunting. Nah, kembali ke tadi, dimulainya apa? Prakonsepsi kan? Karena 70% perkembangan otak adalah di masa kandungan. Salah satunya. Jadi kita sudah harus mempersiapkan itu sejak remaja gitu. Betul. Kalau misalnya kita sudah sehat, pastinya bisa menciptakan, melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang lebih sehat lagi seperti itu ya Ibu Revi ya. Oke. Nah, terus tadi juga disebutin masalah golden period ya Ibu Revi ya. Jadi selain kalau misalnya udah 70% itu sudah sudah tercetak gitu, terus dia waktu kecilnya itu 1000 HPK itu juga masih bisa diintervensi, tapi tidak maksimal gitu ya Ibu. Bisa maksimal sampai di itu 2 tahun pertama itu. Nah, setelah itu bisa tapi tidak seoptimal saat kita memberikan intervensi di golden period. Kita sebut itu sebagai window of opportunity. Jadi kesempatan yang sangat baik ya, namanya opportunity untuk mengejar ketertinggalan diri. Oke. Jadi ini harus diperhatikan banget nih ibu-ibu atau mungkin calon ibu gitu ya. Itu bisa diperhatikan. Kadang geli ya gitu, masih remaja kok aku calon ibu. Padahal benar, dia nanti akan menjadi calon ibu walaupun entah kapan. Nah, soalnya apalagi lifestyle anak-anak sekarang yang kita tidak memungkiri mereka suka junk food dan lain sebagainya kan sangat banyak sekali di Solo. Iya, seperti itu mungkin Ibu Revi untuk intermezzo kita perbincangan kita pada hari ini. Kita mungkin bakal masuk ke materi prakonsepsi nih Ibu Revi. Nah, di segmen pertama ini ada beberapa hal seperti kita sebutkan tadi bahwa calon pengantin atau calon ibu itu kan pastinya sebelum dia mau menikah ada beberapa hal yang harus disiapkan, misalnya kayak finansial, mental, sampai dengan kesehatan prakonsepsi ini. Terus apa sih Ibu Revi yang dimaksud dengan prakonsepsi? Karena mungkin beberapa teman kita ada yang masih apa sih itu prakonsepsi baru pernah dengar sekarang gitu. Silakan Ibu Revi, mungkin bisa lihat di situ. Ya. Prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya pertemuan antara spermatozoa dan oosit atau sel telur. Intinya seperti itu. Nah, itu terjadi kapan? Yang pasti sebelum adanya pernikahan atau perkawinan ya. Nah, masa prakonsepsi itu kalau berdasarkan WHO itu adalah mereka yang di usia 15 sampai 49 tahun. Sehingga di masa ini memang sangat butuh sekali persiapan, apalagi untuk wanita terkait kesehatan, misalnya kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan karena dia akan menjadi calon ibu. Intinya masa prakonsepsi adalah di titik itu. Ya, sangat dekat sekali dengan remaja. Seperti itu ya untuk prakonsepsi ya Ibu Revi ya. Oke, jadi itu adalah prakonsepsi. Konsepsi sendiri itu pembuahan itu tadi ya Ibu Revi. Jadi pra itu adalah mempersiapkan sebelum seperti itu. Kalau secara bahasa seperti itu. Secara bahasa seperti itu. Terus apa aja sih Ibu Revi yang harus dipersiapkan selama prakonsepsi ini? Banyak sekali ya tentunya. Terutama adalah kesehatan dari si remaja putri ini, si wanita di masa prakonsepsi ini. Contohnya banyak hal ya. Kalau kita bicara sehat berarti kan adalah sehat mental dan fisik. Karena
kita agak melenceng sedikit, misal nih si wanita ini dia nggak tahu bahwa kesehatan mentalnya di masa prakonsepsi itu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Jadi saya pernah melakukan penelitian, wanita-wanita yang stres, sel telurnya itu nggak bisa matang, Mbak, nggak bisa matur. Selain kebutuhan support dari faktor nutrisi untuk bisa memaksimalkan dari proses maturasi oosit ini, juga ada faktor-faktor di luar itu. Misalnya tadi itu mental mereka, kesiapannya. Jadi memang banyak sekali yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu, kenapa sih pemerintah kok nggak mengizinkan pernikahan dini? Karena dikhawatirkan di situ memang belum siap organ, belum siap mental. Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan. Seperti kata Mbak Yuri tadi, finansial misalnya. Nah, itu juga akan berkaitan dengan nutrisi mereka kan. Kalau dia finansialnya nggak siap, dia makan tanpa memikirkan asupan nutrien yang harus dia dibutuhkan oleh tubuhnya, maka itu kan akan sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Wow, ini informasi yang baru banget buat saya, terutama mungkin ya Ibu Revi, karena saya baru tahu kalau misalnya ternyata kesehatan mental itu juga bisa berpengaruh dengan produksi sel telur ya. Iya, betul. Wow. Jadi mungkin teman-teman juga sekarang banyak banget yang concern masalah kesehatan mental. Terus mereka kayak apa sih? Itu tuh cuman sugestimu gitu. Kayak orang-orang tuh nggak bisa menormalisasi itu gitu, Ibu Revi. Tapi ternyata itu berpengaruh. Sangat ya? berpengaruh. Ini contoh konkret ya. Iya. Nah, agak melenceng, tapi ini sangat berhubungan dengan teman-teman nanti di masa prakonsepsi ya. Jadi pada waktu itu saya punya guru, profesor, beliau adalah ahli di bayi tabung, pernah dengar ya, IVF. Nah, seorang wanita pada saat proses bayi tabung ini dia mengalami stres. Pada saat kita panen oositnya, itu jumlahnya tidak sebanyak wanita-wanita yang dia tidak mengalami stres. Itu udah kelihatan banget. Kemudian penelitian saya sendiri, kebetulan waktu itu saya pakai hewan coba. Tahu hewan coba? Tikus. Oke, ya. Tikus itu saya buat stres, kemudian tikus betina ya. Tikus betina ini saya coba berikan stres kronis ya. Karena sekarang tahu ya banyak sekali remaja-remaja, kalau kita dengar kasus di TV banyak anak-anak usia muda tadi itu dia bunuh diri dan sebagainya, karena itu pasti berhubungan sama mentalnya tadi. Nah, itu maturasi oositnya tadi nggak bagus. Karena ternyata saat kita lihat di mekanisme tubuhnya ada namanya kortisol naik. Kortisol naik dia itu bisa mengganggu regulasi dari hormonal kita, misalnya estrogen, progesteron. Kembali kalau itu terjadi di masa prakonsepsi, misal kita hamil butuh progesteron, ya kan? Nah, apabila si wanita ini stres, kemudian dia terhambat oleh kortisolnya, gimana bisa terjadi kehamilan yang baik? Karena si sel spermatozoa yang bertemu dengan oosit tadi dia nggak bisa nempel karena stres, ditolak sama sistem pertahanan tubuh. Itu misalnya salah satu contoh pentingnya di masa prakonsepsi, selain kebutuhan tadi, kebutuhan nutrisi ya, mental juga. Oke, wah. Jadi ini benar-benar secara ilmiah pun juga ada penjelasannya ya Ibu Revi ya. Karena hormonal itu ternyata bisa dipengaruhi dari stres kayak gitu. Iya. Wow. Dan juga nutrisi ya tentunya. Nutrisi juga. Makanya memang jangan sampai gizi buruk, jangan sampai gizi lebih, kembali ke equilibrium tadi ya. Jadi keseimbangan. Kurang nggak baik, lebih juga nggak baik. Potensi perburukan kesehatan di masa depan, pernah dengar nggak? Anak-anak yang obesitas itu di masa remaja, di masa dewasanya itu banyak sekali yang mengalami DM. Ya, sehingga itu akan, misal dia hamil, pasti beresiko terhadap kehamilannya. Jadi kalau kita berbicara prakonsepsi itu luas banget. Next time bisa kita lebih detail. Mungkin next time sama Ibu Revi lagi gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat persiapannya sepertinya itu cukup simple, cuman orang-orang itu masih kurang mungkin discover lebih gitu ya Ibu Revi. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat gitu untuk mempersiapkan prakonsepsi? Prakonsepsi tepat dipersiapkan sejak dini ya, sejak masa remaja. Kalau kita mulai dari remaja. Nah, tadi sudah kita ulang-ulang pembahasan bahwa
masa remaja akan mempengaruhi dia di masa prakonsepsi, akan mempengaruhi di masa dia hamil dan seterusnya. Jadi memang memutus rantai permasalahan sejak masa remaja ini perlu kita lakukan sebagai langkah preventif ya. Jadi kalau misalnya nih Ibu Revi, apakah terlambat kalau misalnya kita baru mengurus kesehatan, baru memeriksa kesehatan prakonsepsi itu setelah kita mau menikah nih, misal kayak sebulan atau 2 bulan sebelum menikah baru kita persiapkan gitu, apakah sudah terlambat gitu? Nggak ada yang terlambat. Oke. Ya, semua bisa kita usahakan secara maksimal. Contohnya misal, sebelum kita hamil, misal nih mau udah nikah, kita tidak berencana menunda kehamilan. Konsumsi asam folat 2 bulan sebelum pernikahan sebesar 0,4 mg ya. Nah, itu akan sangat bagus misalnya. Nah, jadi tidak ada kata terlambat ya. Jadi bisa kita mulai di masa prakonsepsi. Cuman kalau teman-teman sudah sadar sejak dini, itu akan lebih baik lagi dalam mempersiapkan masa itu. Nah, mungkin buat sobat solid nih yang nonton ini terus kayak langsung tergugah gitu ya. Harapannya itu ya. Iya, harapannya semoga langsung tergugah karena memang kalau misalnya kita lebih awal lebih bagus gitu ya Ibu Revi, meskipun juga tidak ada kata terlambat gitu. Jadi jangan lose hope terus kayak wah jadi stres. Nah, stres ini nanti bikin lingkaran setan itu tadi. Benar. Tambah melingkar. Semakin bunder. Semakin bunder. Baik. Oke, Ibu Revi, kemudian tadi kan juga sebenarnya sudah disinggung gitu bahwa persiapan di masa sebelum kehamilan atau prakonsepsi ini begitu penting gitu. Tapi kalau misalnya nih ternyata sampai udah punya anak gitu kan, belum juga dilakukan. Terus apa sih akibat yang paling mungkin bisa dibilang yang paling besar gitu nanti untuk kedepannya gitu ya? Kalau misalkan tidak kita siapkan dengan baik, banyak sekali ya. Kita sebutkan beberapa yang umum aja. Misal, yang pertama tadi sudah kita singgung, pertumbuhan dari si janin dia tidak akan tumbuh normal. Begitu juga pada saat misalkan pada awal kehamilan, kita sebut trimester 1, itu ada proses yang namanya organogenesis. Kalau di situ nutrisi tidak kita penuhi secara sesuai dengan kebutuhan tubuh, di situ kan organogenesis itu proses pembentukan organ-organ pada janin ya. Nah, itu bisa mengganggu pertumbuhannya. Makanya pernah dengar nggak anak lahir dengan kelainan jantung, anak lahir dengan dia nggak punya batok kepala. Nah, itu semua bisa terjadi, salah satu faktornya adalah nutrisi. Tidak terpenuhi, tidak disiapkan dengan baik. Gitu. Banyak sekali. Kemudian, kalau masa prakonsepsi tidak kita siapkan, saat misalkan dia hamil, kemudian terjadi kelahiran yang belum waktunya. Jadi prematur misalnya. Kemudian misal lagi contoh, si wanita di masa prakonsepsi ini misal dia punya riwayat penyakit tertentu, katakan di keluarganya ada hipertensi gitu misalnya, dia kan bisa terjadi permasalahan yang mungkin muncul yang sering didengar oleh teman-teman, ada yang namanya preeklamsi, eklamsi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengganggu proses penyaluran nutrisi dari ibu ke janin. Karena kalau wanita itu preeklamsi, eklamsi itu salurannya ya, kita karena ini teman-teman umum, saluran nutrisi ibu ke janin, kemudian saluran oksigenasi itu akan lebih sempit. Jadi kebutuhan si janin bisa tidak terpenuhi. Lagi-lagi dia bisa lahir dengan berat badan lahir rendah dan seterusnya permasalahannya. Gitu. Jadi banyak sekali yang bisa diakibatkan, ditimbulkan dari apabila kita tidak mempersiapkan masa prakonsepsi ini dengan baik. Karena juga sebelumnya dulu saya punya adik, berarti dia ini waktu lahirnya tuh lebih, jadi kayak dia betah gitu di dalam kandungan gitu. Terus katanya sampai ke plasenta itu salurannya kan? Itu sampai udah mengikis gitu. Oke, nah itu berarti plasentanya itu juga berpengaruh ya Ibu Revi? Sangat berpengaruh. Jadi itu tadi mempersiapkan kehamilan yang baik di masa prakonsepsi itu akan berkaitan dengan berbagai hal terkait dengan ibu dan calon anak ini. Jadi kalau misalnya kita mau simpulkan gitu ya Ibu Revi,
organogenesis itu ibaratkan kita kayak produksi satu barang gitu ya. Harus ada misalnya mesinnya. Betul. Mesin itu bisa jalan kalau ada bensin atau mungkin bahan bakar. Nah, bahan bakarnya ini nutrisi itu tadi ya, Ibu Revi ya. Kalau misalnya pengen produk yang dihasilkan itu bagus, berarti bahan bakarnya juga harus bagus, mesinnya juga harus prima, seperti itu. Nah, mesinnya ini ibunya ya. Ibunya makan makanan yang bergizi, terus juga bukan cuma sekedar banyak, tapi juga padat akan nutrisi seperti itu. Nah, tadi juga kita sudah singgung sedikit ya Ibu Revi masalah ukuran tubuh atau mungkin antropometri gitu ya. Itu ada kaitannya dengan stunting dan juga masa prakonsepsi ini gitu. Nah, mungkin kita bisa bahas ini di segmen selanjutnya Ibu Revi. Jadi stay tune terus ya buat Sobat Solid, habis ini kita bakal bahas tentang korelasi antara prakonsepsi dan juga antropometri yang hubungannya dengan stunting. Seperti itu. Halo Sobat Solid, kita balik lagi nih di segmen kedua, masih membahas tentang prakonsepsi. Nah, tapi kalau tadi kita bahasnya tentang prakonsepsi secara umum gitu kan, sekarang kita membahas hubungannya dengan stunting kayak gitu, hubungannya dengan antropometri. Wah, ini kata-kata yang begitu asing sekali gitu kan, kita bisa menerjemahkan ini dengan bertanya pada ahlinya gitu. Masih bersama dengan Ibu Revi, kita mau tahu nih Ibu Revi, apa sih setelah kita udah tahu bersama peran signifikan persiapan sebelum kehamilan, terus ternyata ini tuh sejalan gitu sama pencegahan stunting yang saat ini sedang digaungkan secara nasional, jadi prioritas nasional gitu ya Ibu Revi. Nah, terus salah satu caranya itu kan dengan melalui pengukuran antropometri. Tadi udah disebutkan juga sama Ibu Revi bahwa lila atau lingkar lengan atas dan juga lingkar kepala ya. Ibu Revi ya bukan? Lingkar lengan atas lebih ya. Oke. Lingkar lengan atas kalau untuk ibu hamil itu bisa dipantau melalui antropometri lila itu kesehatannya. Nah, apa sih hubungannya Ibu Revi antropometri ini dengan prakonsepsi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi tadi kita sudah bahas banyak ya, kenapa kok kita harus secara kontinu dan berkala mengukur berat badan dan tinggi badan di masa prakonsepsi agar kita tahu IMT kita ada di normal atau tidak. Ya, kalau nggak normal, nanti biasanya tenaga kesehatan dia akan memberikan intervensi. Jadi dia jangan hamil dulu sebelum IMT-nya normal, karena akan berkaitan dengan kehamilannya. Nah, di situ kalau tenaga kesehatan di situ menemukan misalnya lilanya ternyata kurang dari 23,5, itu sudah bisa dikatakan bahwa wanita masa prakonsepsi ini dia gizinya kurang. Jadi harus dipersiapkan dulu sebelum kehamilan, intinya begitu. Nah, bagaimana hubungan dari antropometri ini? Tadi kita juga sudah cerita bahwa kenapa wanita di masa prakonsepsi ataupun tadi di remaja dia harus melihat ini secara kontinu, tetapi pada ibu hamil kenapa yang dilihat lila? Karena Mbak Yuri, ibu hamil itu nggak bisa diukur IMT-nya, makanya beralihlah ke yang digunakan adalah lila. Walaupun lila juga digunakan sejak masa si remaja putri ini masih remaja, si wanita ini masih remaja. Nah, tapi kalau sudah memasuki masa kehamilan, yang dilihat adalah peningkatan berat badannya. Jadi peningkatan berat badannya dia harus selalu meningkat. Normally, selama masa kehamilan dia harus mengalami peningkatan sebesar 11 kg. Nah, jadinya makanya pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu harus secara rutin dilakukan selain mempersiapkan masa kehamilan di kondisi prakonsepsi tadi gitu. Jadi antropometri ini merupakan sebuah kalau kita bilang indikator gitu ya. Indikator kita bisa mengatakan dengan mudah bahwa bagaimana sih kondisi seorang wanita ini gitu. Gimana sih kondisi seseorang ini, apakah dia siap untuk hamil, apakah dia kemungkinan memiliki resiko kesehatan pada saat dia hamil dan lain sebagainya. Jadi indikator yang sangat perlu kita lihat secara berkala. Oke, jadi antropometri sendiri itu mungkin kita
kalau bisa bilang itu dimensi tubuh manusia. Iya, betul. Ya Ibu Revi, karena dia antropometri pengukuran dimensi tubuh manusia. Nah, kalau misalnya ngomongin antropometri sebenarnya luas banget. Luas. Cuman kalau yang hubungannya dengan gizi itu lebih ke berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar lengan atas itu tadi ya Ibu Revi. Baik. Itu spesifik ke remaja putri, masa prakonsepsi dan kehamilan ya. Mungkin kalau di anak bisa lingkar kepala dan lain sebagainya untuk antropometri. Baik. Kemudian nih Ibu Revi tadi kan sudah dijelaskan beberapa kondisinya gitu. Terus kalau misalnya sudah terjadi gitu, apa aja sih sudah terjadi, misalnya kayak kita sekarang sudah lagi hamil gitu ya, si beberapa sobat-sobat di rumah ada yang sedang hamil, kemudian apa aja sih upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan itu? Yang pertama adalah tentu makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung protein tinggi dan zat besi yang tinggi, ya, karena itu sangat dibutuhkan. Nice to know ya Mbak Yuri bahwa protein itu, kalau protein hewani dia langsung direct penyerapannya oleh tubuh sebesar 24%. Gitu. Makanya pemerintah kalau anak-anak stunting kan diberikan telur sehari 2, daging, lah lebih ke protein hewani karena pertimbangan itu bahwa dia langsung direct absorption sebesar 24%. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, tentu kalau sudah hamil harus secara rutin periksa hamil. Nah, setiap bulan ya harus diperiksakan. Karena apa? Pada waktu pemeriksaan hamil itu selain akan diukur berat badan si ibu, juga akan pernah dengar midline nggak? Iya, sebuah selain lila juga ya. Jadi ibu hamil itu akan diukur untuk melihat tafsiran berat badan janin. Nah, dengan si tenaga kesehatan ini mengetahui bagaimana tafsiran berat badan janin di tiap bulannya, kan bisa diprediksi. Anak ini pertumbuhannya baik apa enggak, si ibu ini dia kenaikan berat badannya sesuai apa enggak. Sehingga memang lagi-lagi antropometri ini menjadi indikator penting ya dalam kita menjaga kesehatan calon ibu dan ibu. Kemudian selain itu juga kalau di remaja itu program pemerintah tadi sudah kita singgung, ada tablet besi, 1 tablet 60 mg itu dia per minggu. Karena remaja tadi menstruasi dan lain sebagainya tadi, sehingga pemerintah mencanangkan program itu. Dan teman-teman harus disiplin ya, selain makan makanan yang bergizi tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian aktivitas juga, aktivitas olahraga ringan itu sangat diperlukan juga setiap hari untuk anak remaja, prakonsepsi maupun ibu hamil pun juga dianjurkan untuk olahraga ringan setiap harinya, karena itu sangat support terhadap proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi upaya-upaya spesifiknya seperti itu, di samping banyak sekali upaya-upaya sensitif yang sudah dicanangkan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau misal kita mau bilang memang harus disiapkan tuh dari remaja ya Ibu Revi. Kemudian dilanjutkan waktu pada saat ibu hamil pun, sebelum anak benar-benar lahir di sini kita sudah bisa melakukan pencegahan stunting gitu. Dengan salah satu caranya tadi dengan mengonsumsi protein hewani ya. Ibu, karena lumayan banget itu 24% langsung diabsorb oleh tubuh gitu ya. Langsung menjadi energi gitu ya Ibu. Seperti itu. Jadi mungkin ini bisa di take notes teman-teman sobat solid gitu kan, karena memang teman-teman mungkin ada yang bingung gitu, apakah makan banyak aja cukup? Ternyata kita harus mengkotak-kotakan gitu ya Ibu Revi. Ada yang lebih pantas untuk diprioritaskan, ada yang tidak terlalu diutamakan, bisa dikurangi, seperti itu ya Ibu Revi. Ya, lebih ke berimbang ya, gizi berimbang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, cuman dominannya untuk yang sedang masa remaja ini itu adalah itu yang sudah disebutkan Mbak Yuri tadi ya, protein tinggi dan zat besi. Seperti itu. Kemudian nih Ibu Revi, kalau misalnya kita sudah menyinggung masalah antropometri, ini juga hal yang betul-betul dekat gitu dengan Sola Abadi sendiri gitu ya. Nah, Sola Abadi itu kan juga salah satu sektor privat yang punya kepedulian untuk dari dulu kita memang research
apa aja yang harus dilakukan untuk mengukur antropometri. Kita dulu diawali dengan antropometrinya itu yang bisa mengukur seluruh tubuh, Ibu Revi. Jadi ada juga teman Kesmas dari UMS gitu kan, dia juga membeli kursi antropometri kita. Itu bisa mengukur sampai 34 dimensi tubuh. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau bilang kita betul-betul menyadari pentingnya antropometri seperti itu. Kemudian berjalan tahun 2019 sampai 2020 itu kita mengenali istilah stunting itu ya Ibu Revi. Nah kemudian di sinilah kemudian kita kayak kayaknya kita bisa nih untuk jadi peran juga di situ, berperan untuk menjadi pahlawan gitu ya. Benar. Pengennya pahlawan. Ini Mbak Yuri ada perpresnya sampai ada peraturan presidennya. Kalau teman-teman Sobat Solid lihat Perpres 72 tahun 2021 ya, itu memang presiden secara khusus pemerintah kita menyebut memang harus melakukan percepatan penurunan stunting. Jadi memang sangat inline sekali apabila Solo Abadi mengembangkan produk-produk yang sesuai standar gitu ya untuk kita mengukur antropometri sebagai salah satu indikator stunting ya. Seperti itu ya ternyata dari Perpres pun juga sudah ada gitu perintah secara langsung. Nah makanya itu kita juga pengen berperan di situ, berkontribusi seperti itu. Nah mungkin habis ini kita mau tunjukin ada beberapa alat ukur yang kita produksi nih Bu Revi. Ada timbangan dewasa digital dan juga alat ukur lila yang tadi kita sudah singgung sedari tadi, ada lingkar lengan atas gitu, bisa diukur pakai apa sih gitu kan, nanti kita akan tunjukkan seperti apa bentuknya. Seperti itu mungkin untuk sesi kedua kali ini gitu kan. Kita nanti akan bertemu lagi di segmen selanjutnya membahas tentang alat ukur produk yang kita punya, alat ukur timbangan dewasa digital dan juga alat ukur lila. Kemudian nanti akan diikuti dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Instagram. Gitu ya Ibu Revi ya. Terima kasih, sampai bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih. Halo Sobat Solid, balik lagi nih. Ini udah masuk ke segmen terakhir dari Bincang Bareng Expert hari ini. Kita kemarin udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari komentar yang ada di Instagram kita. Kita sudah post nih, kita bakal berbincang dengan Ibu Revi. Terus di saya sudah banyak banget pertanyaan. Mungkin kita langsung aja ya Ibu Revi ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, obat tambah darah sebaiknya dikonsumsi sejak umur berapa ya? Balita boleh dikasih nggak? Ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti saran dari Kementerian Kesehatan kita, itu ada program, tadi sudah kita sebut di segmen sebelumnya, bahwa pemerintah mempunyai program untuk remaja ya, usia 12, itu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, 1 tablet per minggu. Nah, dan itu ukurannya 60 mg. Kalau ditanya sejak usia berapa, ada kondisi khusus, misalnya nih anak yang kurang dari usia 12 tahun dan dia berdasarkan hasil pemeriksaan memang membutuhkan suplemen, maka nanti dokter bisa memberikan itu. Nah, tapi harus konsultasi ke dokter spesialis ya terkait hal itu. Jadi untuk mengkonsumsinya itu harus dikonsultasikan dulu ya Ibu Revi ya? Kalau di kondisi khusus tadi ya. Kondisi khusus. Tapi kalau yang usia tadi itu 12 tahun ke atas tadi itu sudah terintegrasi di program pemerintah, biasanya diberikan melalui sekolah-sekolah mereka. Gitu. Seperti itu. Terus ini juga ada hubungannya sih Ibu Revi dengan beberapa orang yang nanya kalau misalnya kita nggak bisa minum tablet gitu. Terus habis itu harus bagaimana? Nah, intinya adalah yang utama adalah makan makanan yang bergizi, tinggi protein, kaya zat besi ya. Kemudian sayur buah yang mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A itu sangat bagus dalam mendukung kesehatan tubuh kita untuk mencegah anemia dan berbagai permasalahan kesehatan. Jadi kalau ditanya nggak bisa minum tablet tadi, yang utama kalau kebutuhan gizi kita terpenuhi dari makanan, sebenarnya sudah cukup itu. Jadi itu ya sebenarnya tablet itu hanya fasilitas aja, support aja untuk teman-teman supaya zat besinya itu disuntikan lebih banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa minum tablet ya kita bisa
tambah darah lain gitu dengan mengonsumsi makanan-makanan Iya, benar. tinggi Jadi zat besi. kayak daging merah itu kan zat besinya tinggi ya di situ, proteinnya tinggi. Kemudian ikan laut di sana ada omega 3 dan lain sebagainya. Oke, siap Ibu Revi. Jadi itu ya bisa dicatat buat teman-teman remaja gitu. Selanjutnya Bu Revi ada pertanyaan, pada usia berapa tahun seorang anak anak dapat divonis mengalami stunting? Terus gizi apa sih yang harus dipenuhi untuk mencegah stunting? Ya, jadi kalau teman-teman melihat di web WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, itu sejak 0 bulan itu sudah bisa kita katakan stunting. Nah, intinya adalah dikatakan stunting jika Z-score-nya itu adalah kurang dari -2. Jadi kalau teman-teman pernah lihat semacam grafik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, di situ kita bisa lihat dia usianya 0 sampai 6 bulan ada grafiknya. Nah, di situ kita titik aja dia usia berapa. Misalkan 0 bulan. Dia diukurnya misalnya tinggi badannya pada anak wanita nih yang baru-baru lahir ini 45 cm. Kita lihat apakah 45 cm ini dia di bawah -2. Kalau iya berarti sudah harus waspada di sini gitu. Berarti sejak dia lahir pun sudah bisa dideteksi apakah anak ini stunting atau tidak. Kalau memang sudah terdeteksi, itu berarti harus diintervensi ya, Ibu Dok ya. Oke, siap. Dan tadi apa untuk mencegah? Pencegahannya. Nah, mencegahnya tentunya tadi seperti yang sudah kita banyak ceritakan di depan, sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan. Nah, kalau dia sudah lahir, jangan lupa ASI ya, ASI 6 bulan. Setelah ASI 6 bulan, memasuki masa setelah 6 bulan itu, tambahkan MPASI. Karena ASI ini sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zat besi. Ya. Kemudian setelah MPASI juga harus disesuaikan. Misalnya, jangan cuma diberi sayuran, beri tadi protein tinggi dari hati ayam misalnya, kemudian dari ikan laut, dan sudah beberapa hal yang Sobat Solid bisa baca sendiri ya. Banyak sekali sudah referensi terkait gizi apa yang baik untuk anak-anak di usia pertumbuhan. Baik Ibu Revi. Kemudian semoga terjawab ya buat Sobat Solid pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Ibu Revi, kalau nggak bisa minum, tadi udah. Ini yang selanjutnya, apakah kalau ibu dan ayah pendek bisa menjadi faktor lahirnya anak yang stunting, Dok? Terima kasih dokter. Jadi itu kita sebut sebagai faktor genetik. Faktor genetik tidak bisa kita pungkiri, itu bisa mempengaruhi ukuran tubuh seseorang. Tapi tidak serta-merta kemudian ya udahlah memang genetiknya kayak gini terus tidak disupport apapun. Ya, jadi walaupun genetik mempengaruhi, tapi kita sebagai orang tua harus mensupport dengan faktor lain, salah satunya nutrisi tadi, biar dia tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya stunting. Jadi walaupun dia dari genetik pendek, misal kita katakan kalau kita membedakan Indonesia dengan orang-orang yang Europe gitu ya, pasti kita kan lebih pendek ya rata-rata. Nah itu genetik. Tapi apakah kita akan diam aja? Nah, tentunya tidak. Kita support anak-anak kita dengan makanan-makanan bergizi tadi, kemudian aktivitas mereka, kemudian pola asuh kita. Misalnya tadi saya sudah sebutkan tidurnya, agar di jam 11 malam dia udah di deep sleep, faktor pertumbuhan, yang hormon-hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan di tubuhnya dapat bekerja secara optimal, mendukung dari asupan nutrisinya tadi, maka di situ akan support untuk pertumbuhannya ya, salah satunya tinggi badan. Jadi ternyata meskipun faktor genetik itu juga berpengaruh, tapi tetap kita harus tidak membiarkan saja gitu ya Ibu Revi, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Gitu. Kemudian nih Ibu Revi ada pertanyaan. Halo Ibu Revi, apabila kita memiliki riwayat penyakit pneumonia, apakah ada dampaknya ke anak? Dalam hal ini, apakah anak bisa stunting? Jadi pneumonia itu kan akibat dari infeksi ya, jadi peradangan akibat dari infeksi. Banyak sekali sumber hasil-hasil penelitian yang mengatakan bahwa pneumonia atau infeksi apapun itu bisa menyebabkan stunting. Jadi kalau anak itu mudah atau anak itu mengalami infeksi atau sering mengalami infeksi, berarti di situ biasanya terjadi
gangguan pertahanan tubuh ya, sistem pertahanan tubuhnya tidak optimal. Nah, dengan begitu dia akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menyelesaikan hal itu. Akhirnya akan mengganggu pertumbuhannya. Jadi kalau dikatakan apakah infeksi ini bisa berakibat stunting? Bisa. Infeksi bisa mengakibatkan stunting, stunting bisa mempermudah orang mengalami infeksi. Itu hubungan timbal balik. Jadi ternyata stunting itu nggak berhenti cuman anak itu pendek gitu ya, Ibu Revi ya. Dia bisa jadi membuat sistem imunnya itu juga lemah gitu. Jadi dia mudah terkena penyakit, kemudian juga infeksi itu bisa menyebabkan stunting. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya buat bunda-bunda atau mungkin sobat-sobat di rumah yang punya saudara seperti itu, kondisinya bisa disampaikan secara baik-baik pastinya ya, Ibu Revi ya. Memang diksi itu harus diatur. Kalau betul. Biasanya kami itu tim peneliti ataupun kita tenaga kesehatan mengundang orang tua yang memiliki anak stunting itu bahasanya bukan stunting, tapi kita bahasakan dengan diksi yang berbeda. Kita mengundang untuk pemantauan status gizi gitu. Jadi mereka tidak merasa malu, tidak merasa kita nggak tahu apa yang mereka rasakan jika dipanggil dengan ayo anaknya yang stunting berkumpul lah gitu. Nah itu tidak nyaman mungkin ya. Jadi memang sensitif ya Ibu Revi masalah stunting ini gitu, karena mungkin setiap orang tua siapa sih yang pengen anaknya dicap stunting kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kemudian sadar ada beberapa keanehan atau abnormal yang terjadi di anak kita, buah hati kita juga harus mau gitu ya dipandu oleh para ahli gitu kan, karena itu untuk kebaikan buah hati sendiri seperti itu. Itu selanjutnya nih Ibu Revi ada yang tanya, ini sebenarnya tadi kita sudah bahas juga ya, mungkin kalau misalnya mau dijelasin seperti apa gitu aturannya di WHO. Kalau misalnya anak pendek itu bisa termasuk stunting juga enggak, Ibu Revi? Jadi tadi kembali ke tadi ya, menurut WHO tadi dikatakan stunting jika dia di bawah -2 Z-score-nya. Jadi kalau memang dia saat dievaluasi oleh tenaga kesehatan menunjukkan nilai skor kurang dari itu, dikategorikan sebagai stunting. Jadi nggak semungkin kalau misalnya dia lihatnya anak pendek daripada misal temannya seusia dia lebih tinggi jauh gitu, itu belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kita harus lihat dengan grafik itu tadi. Baik, selanjutnya nih Bu Revi ada pertanyaan, nggak bisa minum obat tambah darah. Itu tadi udah jawab juga. Terakhir nih Ibu Revi, masih ada lagi, 2 lagi ya. Yang pertama, kalau di saat hamil selalu periksa rutin bisa mengurangi risiko gizi buruk pada bayi ketika dilahirkan enggak nih Ibu Revi? Sangat bisa. Jadi kita sudah bahas apa pentingnya pemeriksaan antenatal care ya, yang kita kenal dengan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Tadi kita juga sudah bahas pentingnya seperti apa. Salah satunya adalah kalau ibu-ibu datang untuk pemeriksaan kehamilan akan dilihat berat badan, tafsiran berat badan janinnya. Kemudian akan diperiksa berat badan ibunya dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan kesehatan yang lainnya. Nah, dengan rutin maka di situ sangat bisa menghindarkan dari terjadinya permasalahan seperti stunting. Karena kalau misalkan nih tafsiran berat badan janinnya tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka tenaga kesehatan akan memberikan edukasi, konseling, bagaimana cara untuk agar tafsiran berat badan janin ini selalu sesuai dengan pertambahan usia kehamilannya. Jadi saat dia lahir berat badannya sesuai, tidak berat badan lahir rendah. Baik Ibu Revi. Jadi itu bisa mengurangi risiko stunting atau gizi buruk gitu ya Ibu Revi ya. Baik. Selanjutnya Kak mau tanya, obat penambah darah itu berdasarkan klaim dokter atau beli sendiri? Terus kalau malas atau lupa konsumsi obat penambah darah, apa dampaknya ya kira-kira? Kalau yang tadi kan sudah bahas kalau malas gimana, kalau dampaknya kita nggak mengonsumsi tablet penambah darah, seperti apa? Ya, tadi sudah disebutkan ya, kita sebenarnya bisa beli sendiri dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya, 60 mg tabletnya, 1 tablet per minggu.
sebenarnya nggak usah beli sendiri juga, pemerintah sudah support ini melalui sekolah, misalnya ini teman-teman masih di bangku sekolah. Nah, kalau misalkan terjadi salah satu dampaknya, misalnya nih anemia ya. Jadi kita sudah sebutkan beberapa hal yang mungkin terjadi. Salah satunya kalau kita berbicara jangka panjang, misal nih teman-teman mengalami anemia di masa prakonsepsinya atau dimulai masa remajanya, tidak terselesaikan permasalahannya di masa prakonsepsi, kemudian hamil dengan kondisi anemia, itu salah satunya sangat meningkatkan resiko perburukan pada kehamilannya. Misalnya anak bisa lahir preterm, ya, prematur. Kemudian resiko untuk ibunya apa? Pada saat melahirkan beresiko terjadi perdarahan, sangat mungkin sekali terjadi. Jadi hal ini memang sangat penting untuk teman-teman ketahui sebagai langkah preventif agar hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari saat teman-teman menjadi ibu, saat teman-teman menjadi anak itu bisa diminimalisir. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya tahu dampaknya itu betapa besarnya gitu ya Ibu Revi, Panjang mungkin kita, juga kan, panjang sampai ke sekali. depan. Mungkin kita bakal mulai sekarang bakal sadar gitu ya Ibu Revi. Nah semoga nih teman-teman setelah mendengar penjelasan dari Ibu Revi tadi bisa memahami gitu, terus habis itu bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas dari awal tadi gitu, supaya semuanya itu hal-hal dampak-dampak yang buruk itu bisa dijauhkan dari kita seperti itu. Nah mungkin itu saja Ibu Revi, terima kasih banyak ya. Wow, luar biasa banget kita membahas dari A sampai Z, informasinya padat banget dan semuanya pasti bermanfaat buat teman-teman Sobat Solid di rumah. Terus mungkin sebelum kita mengucapkan selamat tinggal nih kepada penonton atau Sobat Solid di rumah, mungkin bisa disampaikan Ibu Revi, apa sih yang harus diingat-ingat nih sama Sobat Solid? Bisa pesan dan juga pesan, silahkan Ibu Revi, bisa lihat di kamera ini. Oke, ya Sobat Solid semua, seperti yang kita bahas hari ini, masa remaja sangat penting kita perhatikan ya, sebagai langkah preventif terhadap permasalahan gizi yang mungkin timbul. Salah satunya di masa prakonsepsi teman-teman harus benar-benar dijaga, harus benar-benar kita persiapkan agar generasi masa depan menjadi generasi emas seperti yang diharapkan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Revi, luar biasa. Terima kasih. Seperti itu Ibu Revi, kita mungkin untuk terakhir sebelum kita benar-benar mengakhiri ini, kita bisa dada-dada ke kamera di tengah ini, kita bilang kayak Sobat Solid salam sehat kayak gitu. Oke sih, terus habis itu nanti diikuti dengan dadah gitu. Jadi Sobat Solid, salam sehat Sobat Solid. Dah. Oke. Siap ya Ibu Revi ya. 1, 2, 3. Salam sehat Sobat Solid. Dah. Yeay.